Kecurigaan yang samar di bab 1 kini berubah menjadi bayangan gelap yang terus membuntuti langkah Sarah. Tidurnya tak lagi nyenyak, makanannya tak lagi nikmat, dan fokusnya di kantor seringkali buyar. Ia mulai hidup dalam mode pengawasan, mengamati setiap gerak-gerik Ardi, menganalisis setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ardi, di sisi lain, tampak semakin lihai menutupi jejaknya. Ia menjadi lebih protektif terhadap ponselnya, bahkan membawanya ke kamar mandi. Ia seringkali menghilang ke ruang kerja dengan alasan, panggilan penting, yang tak bisa diganggu. Suatu pagi, saat Sarah bersiap untuk bekerja, ia melihat Ardi terburu-buru mengenakan dasinya. Di saku jasnya, terselip selembar struk belanja dari sebuah butik perhiasan yang cukup mewah. Butik itu bukan tempat mereka biasa membeli perhiasan. Sarah mengambilnya dengan tangan gemetar saat Ardi berbalik mengambil tas kerjanya. Tanggal pada struk itu adalah 2 hari yang lalu. Dan barang yang dibeli adalah sebuah kalung perak dengan liontin hati kecil. Kalung itu tidak pernah ia terima dari Ardi. Jantung Sarah berpacu kencang. Rasa mual melilit perutnya. Ini untuk siapa, Ardi? Tanyanya dengan suara serak, memegang struk itu. Ardi terlonjak kaget. Wajahnya seketika pucat. Oh, itu untuk hadiah ulang tahun relasi bisnis. Kau tahu, untuk mempererat hubungan. Jawabnya gagap, mencoba merebut struk dari tangan Sarah. Sarah tidak melepaskannya. Matanya menatap tajam ke mata Ardi, mencari kebenaran. Relasi bisnis mana yang kau belikan kalung hati? Desaknya. Ardi mengalihkan pandangannya, mencari-cari alasan. Sudahlah, sayang, kau terlalu memikirkannya. Aku harus pergi sekarang, ada rapat penting. Ia buru-buru mencium kening Sarah sekilas dan melenggang pergi, meninggalkan Sarah dengan perasaan campur aduk. Sejak saat itu, Sarah memutuskan untuk lebih aktif mencari bukti. Ia mulai memeriksa riwayat panggilan Ardi saat Ardi lengah, mencari nomor-nomor yang mencurigakan. Ia sering menemukan nomor tak dikenal yang dihubungi berkali-kali, atau panggilan masuk dari nomor yang sama yang langsung dihapus dari log. Ia juga sesekali membuka tas kerja Ardi, berharap menemukan petunjuk. Suatu malam, saat Ardi tertidur pulas, Sarah memberanikan diri membuka ponsel Ardi. Ia tahu pinnya karena Ardi pernah mengatakannya secara tidak sengaja. Tangannya bergetar saat ia membuka aplikasi pesan. Dan di sana, ia menemukannya. Sebuah chat dengan nama kontak, Sweetheart, penuh dengan emotikon cinta dan panggilan mesra. Jantung Sarah serasa berhenti berdetak. Matanya terasa panas. Ia membaca beberapa pesan, dan setiap kata adalah tusukan jarum ke hatinya. Tidak sabar bertemu nanti malam. Sayang, bunyi salah satu pesan. Kamu adalah duniaku, balas Ardi. Ada juga foto-foto, selfie Ardi dengan senyum lebar yang sudah lama tidak ia lihat, dan di salah satu foto, terlihat lengan seorang wanita yang memeluknya, sebagian wajahnya tertutup. Wanita itu memiliki kulit yang agak gelap dan pergelangan tangan yang mungil, mengenakan gelang manik-manik berwarna-warni. Sarah tidak mengenali wajahnya. Namun gelang itu terasa familiar. Di mana ia pernah melihatnya? Pikirannya berputar mencari ingatan. Di tengah kegalauannya, Sarah mencoba mencari dukungan dari sahabatnya, Luna. Luna adalah teman kuliahnya. Seorang wanita cerdas dan lugas yang selalu bisa memberikan nasihat jujur. Sarah menceritakan semua kecurigaannya, semua bukti yang ia temukan. Luna mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Sarah, ini sudah jelas. Dia selingkuh, kata Luna dengan nada prihatin. Kau harus menghadapinya. Jangan biarkan dirimu terus-menerus disiksa kecurigaan. Luna menyarankan Sarah untuk tidak gegabah, namun bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Meskipun saran Luna sudah jelas, Sarah masih diliputi keraguan. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin menyangkal, masih ingin percaya bahwa Ardi akan kembali seperti dulu. Ia mencintai Ardi dengan sepenuh hati, dan gagasan untuk kehilangan pria itu adalah mimpi buruk terburuknya. Namun, rasa sakit akibat pengkhianatan yang semakin nyata tak bisa diabaikan. Suatu sore, Sarah sedang bersantai di teras belakang rumah, sambil menyeruput teh hangat. Ia melihat Maya sedang menyiram tanaman di taman. Maya mengenakan gelang manik-manik berwarna-warni di pergelangan tangannya. Sama persis dengan yang ia lihat di foto ponsel Ardi. Jantung Sarah mencelos. Ia merasakan gelombang dingin menyapu tubuhnya. Tidak mungkin.
Itu pasti kebetulan, pikir Sarah mencoba menepisnya. Maya? Anak Bay City? Gadis lugu yang sering ia ajak bicara tentang kuliahnya? Mustel. Ia mencoba mencari alasan lain, mungkin itu gelang yang umum. Namun, rasa tidak enak itu tetap menggerogoti hatinya. Semakin hari, tingkah laku Ardi semakin mencurigakan. Ia mulai sering menerima telepon di luar rumah, di taman, atau di mobil. Suatu malam, Sarah yang berpura-pura tidur, mendengar Ardi berbisik di telepon di ruang kerja. Aku merindukanmu. Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita harus bersabar. Ya, aku mencintaimu. Sarah merasa seluruh dunianya runtuh. Kata-kata itu, yang seharusnya ditujukan padanya, kini diucapkan untuk wanita lain. Air mata mengalir deras di pipinya, tanpa suara. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk memasang aplikasi pelacak di ponsel Ardi secara diam-diam. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Dengan tangan gemetar, ia berhasil menginstal aplikasi tersebut saat Ardi sedang mandi. Malam harinya, Ardi mengatakan akan ada rapat penting di luar kota dan mungkin baru pulang esok pagi. Sarah mengangguk, namun dalam hati ia telah menyalakan aplikasi pelacak itu. Selama semalaman, Sarah memantau pergerakan Ardi. Ia melihat titik biru di peta bergerak dari kantor Ardi, lalu menuju sebuah apartemen di bilangan Jakarta Selatan, yang Sarah tahu bukan milik relasi bisnis mereka. Titik itu berdiam di sana semalaman, dan baru bergerak kembali ke arah rumah mereka pada pagi harinya. Hati Sarah hancur berkeping-keping. Ada bukti yang tak terbantahkan, Ardi tidak berada di rapat. Ia berada di sebuah apartemen asing, dengan wanita lain. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Sarah merasa dihianati, dipermainkan, dan dihina. 8 tahun pernikahan, janji-janji setia, semua terasa seperti kebohongan besar. Ia melihat kembali foto-foto pernikahannya, tawa bahagia mereka, dan bertanya-tanya, apakah semua itu hanya sandiwara? Kecurigaannya telah tumbuh menjadi kenyataan yang pahit. Kini, ia harus menghadapi kebenaran itu, seberapapun sakitnya. Ia harus menghadapi Ardi, dan menuntut penjelasan. Ia harus tahu, siapa wanita itu, yang telah berani merusak kebahagiaannya. Dan ia tidak tahu, apakah ia sanggup menerima jawaban yang akan Ardi berikan. Malam itu terasa lebih dingin dan panjang dari malam-malam sebelumnya. Sarah tak bisa memejamkan mata. Setiap detik, titik biru di layar ponselnya, yang menunjukkan lokasi Ardi di apartemen asing itu, menghantam ulu hatinya. Udara di kamar terasa sesak, seolah oksigen tak lagi mampu masuk ke paru-parunya. Ia merasa seperti boneka yang talinya putus, teronggok tak berdaya di atas ranjang. Air mata telah mengering, digantikan oleh mati rasa yang menyesakan. Ia tahu, saat Ardi kembali, ia harus menghadapi segalanya. Tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Pagi menjelang. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden terasa menyilaukan dan kejam. Sekitar pukul 7, suara derit gerbang dan mesin mobil terdengar. Ardi pulang. Sarah segera beranjak dari tempat tidur, berdiri di ruang tamu, menunggu Ardi masuk. Pintu terbuka. Ardi masuk dengan wajah lelah, dasi sedikit longgar, dan rambut acak-acakan. Ia terkejut melihat Sarah sudah berdiri di sana, menunggunya dengan tatapan kosong. "Hai, sayang. Sudah bangun?" Sapa Ardi, berusaha terdengar normal. Ia berjalan mendekat untuk memeluk Sarah. Namun Sarah mundur selangkah. "Dari mana saja kau, Ardi?" tanya Sarah. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, serak dan penuh gema. Ardi mengernyit, "Kan sudah kubilang, ada rapat penting di luar kota. Proyek besar." Sarah tersenyum sinis, senyum yang tak sampai ke matanya. Proyek sebesar itu sampai harus menginap di apartemen di Kemang. Wajah Ardi seketika pucat pasi. Ia tak mampu berkata-kata, matanya membelalak kaget. Ia tahu Sarah tidak mungkin mengetahui alamat apartemen itu kecuali Sarah telah melacaknya. "Kau melacakku?" Suara Ardi tercekat. Sarah mengangguk pelan. "Ya, aku melacakmu. Aku sudah lelah dengan semua kebohonganmu, Ardi. Aku sudah lelah hidup dalam keraguan." Ardi mencoba meraih tangan Sarah. Namun Sarah menariknya. "Tidak usah sentuh aku. Katakan,
Ardi, katakan siapa dia. Suara Sarah mulai bergetar, emosinya tak lagi bisa dibendung. Kau berselingkuh, kan? Akui saja. Aku sudah tahu. Ardi menundukkan kepalanya, tubuhnya merosot di sofa. Bahunya bergetar. Hening menyelimuti ruangan, hanya deru napas Sarah yang memburu yang terdengar. Detik-detik itu terasa seperti kekekalan. Akhirnya, Ardi mengangkat wajahnya, matanya merah dan berkaca-kaca. Maafkan aku, Sarah, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku memang berselingkuh. Pengakuan itu, meski sudah diduga, tetap saja menghantam Sarah seperti palu godam. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya, membuat napasnya tercekat. Air mata yang sempat mengering kini kembali mengalir deras, membasahi pipinya. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia terduduk di lantai, tangannya mencengkeram erat pakaiannya di bagian dada, seolah ingin meredakan rasa perih yang teramat sangat. Kenapa, Ardi? Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Sarah berbisik, suaranya pecah. Kita punya segalanya. Kita punya cinta. Kenapa kau hancurkan semua ini? Ardi berusaha menjelaskan, namun kata-katanya terdengar seperti gumaman yang tak berarti di telinga Sarah. Aku tidak tahu. Sarah. Aku hilaf. Aku kesepian. Kesepian? Kau bilang kesepian? Apa aku tidak cukup untukmu? Apa semua yang kita miliki ini tidak berarti apa-apa bagimu? Sarah mengangkat suaranya, kemarahan mulai meluap, memadamkan rasa sakit sesaat. Siapa dia? Ardi? Siapa wanita itu? Desaknya. Ardi menggelengkan kepala, menolak menjawab. Tidak penting. Sarah, percayalah, itu tidak penting. Tidak penting? Wanita yang menghancurkan rumah tanggaku tidak penting? Jangan bercanda, Ardi. Katakan siapa dia. Sarah bangkit, berdiri di hadapan Ardi. Apakah kau mencintainya? Ardi terdiam. Kebisuan Ardi adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Sarah merasa mual. Sudah berapa lama ini berlangsung? Tanya Sarah, suaranya kini dingin, penuh kemarahan yang membara. Beberapa bulan, jawab Ardi pelan, menghindari tatapan Sarah. Beberapa bulan? Jadi selama beberapa bulan ini kau menipuku, membohongiku, sementara aku hidup dalam kebahagiaan palsu? Bagaimana bisa kau melakukan ini, Ardi? Sarah merasa seperti ada yang merobek-robek hatinya. Ia ingat semua momen kebersamaan mereka, semua tawa dan janji yang telah terucap. Apakah semua itu hanya sandiwara? Apakah Ardi pernah mencintainya sejati? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Tanpa henti, Ardi terus meminta maaf, memohon pengampunan, berjanji akan mengakhiri semuanya. Aku akan mengakhirinya. Sarah, aku janji. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Namun, bagi Sarah, kata-kata itu terasa hampa. Kepercayaan telah hancur. Dinding tak terlihat yang selama ini ia bangun untuk melindungi hatinya kini runtuh berkeping-keping. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi, Ardi, kata Sarah, suaranya bergetar menahan tangis. Bagaimana aku bisa hidup denganmu? Knowing that you've been with so many else? Knowing that you lied to me every single day. Meskipun Ardi telah mengakui perselingkuhannya, ia tetap bungkam mengenai identitas selingkuhannya. Penolakan itu menambah penderitaan Sarah, seolah Ardi masih melindungi wanita itu. Misteri ini menjadi beban baru, sebuah teka-teki yang harus Sarah pecahkan, karena ia tahu, tanpa mengetahui siapa orangnya, ia tidak akan pernah bisa benar-benar tenang. Ia membutuhkan nama, sebuah wajah, untuk melampiaskan seluruh amarah dan rasa sakitnya. Kebungkaman Ardi hanya memicu api penasaran dan dendam di hati Sarah. Ia tak bisa menerima kebohongan yang masih tersisa itu. Rasa sakit dan kemarahan Sarah kini bercampur aduk dengan obsesi baru, mencari tahu siapa wanita yang telah merebut suaminya. Ardi tetap bungkam, beralasan ingin melindungi Sarah dari rasa sakit lebih lanjut, sebuah alasan yang terdengar konyol di telinga Sarah. Bagaimana mungkin menyembunyikan identitas selingkuhan justru mengurangi rasa sakit? Itu hanya memperparah luka, menabur benih kecurigaan baru, dan menambah beban pikiran Sarah. Ia tahu, untuk bisa bergerak maju,
Baik itu untuk memperbaiki pernikahannya atau untuk memutuskan, ia harus mengetahui siapa wanita itu. Nama dan wajah adalah bagian penting dari proses pemulihan. Sarah memulai penyelidikannya sendiri, dengan hati-hati dan diam-diam, agar Ardi tidak menyadarinya. Ia memeriksa riwayat telepon dan pesan Ardi lagi, mencari nomor yang sering dihubungi dan mencoba mencarinya di media sosial. Ia menelusuri detail kecil yang pernah ia lihat, gelang manik-manik, parfum manis yang baru, dan bahkan kebiasaan Ardi yang tiba-tiba suka mendengarkan lagu-lagu pop yang lebih ringan, bukan genre rock favoritnya. Setiap petunjuk terasa seperti kepingan puzzle yang berserakan, dan Sarah bertekad untuk menyatukannya. Ia juga mulai mencari di barang-barang Ardi saat suaminya pergi bekerja atau tidur. Di laci meja kerja Ardi, ia menemukan sebuah kotak kecil bludru. Jantung Sarah berdegup kencang saat membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung perak dengan liontin hati kecil yang cantik. Persis seperti yang tertera di struk belanja yang pernah ia temukan. Kalung itu belum diberikan pada siapapun. Sarah mengambilnya, mengamati detailnya. Ukurannya mungil, cocok untuk leher wanita yang ramping. Di balik liontin, ada ukiran inisial, M. Jantung Sarah terasa tercekat. Inisial, M. Siapa itu? Pikirannya sontak tertuju pada Maya. Rasa ngeri merayap di punggungnya. Tidak, itu tidak mungkin. Maya adalah anak Bay City. Gadis itu tumbuh di hadapan Sarah. Sering bermain di rumah mereka sejak kecil. Ia gadis lugu, pendiam, dan tampak polos. Sarah selalu menganggapnya seperti adik sendiri. Bahkan sempat berniat membantunya mencari pekerjaan. Ide bahwa Maya bisa jadi selingkuhan Ardi terasa menjijikan dan tidak masuk akal. Ini pasti kebetulan, ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin inisial M itu merujuk pada nama lain. Atau itu hanya kebetulan saja kalung itu belum diberikan. Namun, pikiran itu tetap mengganggu. Untuk memecah keheningan dan beban pikirannya, Sarah memutuskan untuk meminta bantuan Luna. Mereka bertemu di sebuah kafe. Sarah menceritakan tentang inisial, M, dan bagaimana pikiran tentang Maya terus menghantuinya. Mungkin ini cuma paranoia MU saja, Sarah, kata Luna, mencoba menenangkan. Tapi, kalau memang ada kemungkinan, kau harus siap untuk apapun. Luna juga menyarankan agar Sarah mencari tahu lebih jauh tentang kegiatan Maya, terutama jika Maya terlihat sering berada di sekitar Ardi. Sarah mulai memperhatikan interaksi Ardi dan Maya lebih saksama. Sebelumnya, ia menganggapnya biasa saja. Wajar karena Maya sering membantu Bay City. Tapi kini, setiap interaksi kecil terasa janggal. Suatu pagi, Ardi tersenyum lebar pada Maya saat Maya membawa kopi untuknya. Senyum itu, senyum yang sama yang dulu selalu ia berikan pada Sarah, kini terasa milik orang lain. Ada momen ketika Ardi dan Maya bertukar pandang sekilas, dengan ekspresi yang sulit diartikan. Atau saat Ardi pulang kerja, ia akan menyapa Maya lebih dulu daripada Sarah, menanyakan kabarnya atau bertanya apakah Maya sudah makan. Hal-hal kecil ini, yang dulu tidak pernah Sarah perhatikan, kini terasa seperti indikasi kuat. Suatu siang, Sarah pulang lebih cepat dari kantor karena merasa tidak enak badan. Saat masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara tawa riang dari arah dapur. Ardi ada di dapur, sedang mengobrol santai dengan Maya. Mereka terlihat begitu akrab, seolah Ardi bukan majikan dan Maya bukan anak pembantu. Mereka membahas sebuah serial drama yang sedang hits, tertawa lepas bersama. Ada kecocokan yang terlihat jelas di antara mereka, sebuah kemesraan yang membuat hati Sarah mencelos. Ini adalah Ardi yang dulu, Ardi yang penuh tawa, yang lama tak ia lihat. Dan ia tertawa seperti itu dengan wanita lain, di rumahnya sendiri. Saat Ardi melihat Sarah berdiri di ambang pintu dapur, tawanya sontak berhenti. Wajahnya langsung tegang. Maya juga terlihat kaget, buru-buru menunduk dan melanjutkan pekerjaannya dengan canggung. Suasana mendadak dingin dan kaku. Ada apa, sayang? Kok sudah pulang? Tanya Ardi, berusaha kembali tenang. Aku tidak enak badan, jawab Sarah singkat. Tatapannya beralih dari Ardi ke Maya, lalu kembali ke Ardi. Kalian terlihat sangat akrab. Ardi mencoba tertawa hambar. Oh, itu? Kami hanya membahas serial TV. Biasa saja. Maya tetap menunduk, pipinya sedikit merona. Perasaan tidak nyaman semakin mencekik Sarah. Ada sesuatu yang sangat salah di sana.
Perilaku canggung mereka, sorot mata yang tiba-tiba menghindar, semuanya terasa seperti konfirmasi. Gelang manik-manik Maya yang sama persis dengan yang difoto ponsel Ardi. Inisial, M, pada kalung yang belum diberikan, dan kini keakraban yang mencurigakan di dapur. Semua petunjuk itu kini membentuk sebuah pola yang mengerikan. Sarah memutuskan untuk melakukan satu langkah terakhir yang paling berisiko. Ia akan memantau Ardi dan Maya secara lebih dekat. Ia ingin mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, yang tak bisa dibantah oleh Ardi atau siapapun. Ia harus tahu kebenarannya. Seberapapun menyakitkan itu. Rasa cemas dan takut melingkupi dirinya. Namun ia tidak bisa lagi mundur. Pikiran bahwa suaminya berselingkuh dengan anak pembantu di rumahnya sendiri adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah skenario paling buruk yang ia harap takkan pernah menjadi kenyataan. Namun, semua tanda mengarah ke sana, dan Sarah harus siap menghadapi badai yang akan datang. Hidup Sarah adalah kanvas yang dilukis dengan warna-warna cerah kebahagiaan dan kesuksesan. Di usianya yang menginjak 35, ia telah mencapai apa yang banyak wanita impikan. Karir cemerlang sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional terkemuka, rumah megah di kawasan elit Jakarta, dan seorang suami bernama Ardi, yang ia yakini adalah belahan jiwanya. Ardi, seorang arsitek sukses dengan senyum menawan dan pembawaan tenang, selalu menjadi penyeimbang dalam hidup Sarah yang dinamis. 8 tahun pernikahan mereka terasa seperti dongeng modern, penuh tawa, pengertian, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Setiap pagi, sarapan bersama di meja makan kayu jati mereka yang elegan, disajikan oleh Bay City, pembantu rumah tangga setia mereka, adalah rutinitas yang menenangkan. Malam harinya, obrolan ringan atau sekadar menonton film bersama di sofa empuk menjadi penutup hari yang sempurna. Bay City, wanita parubaya dengan rambut yang mulai memutih dan senyum ramah, telah bekerja untuk keluarga Sarah selama hampir 20 tahun, sejak Sarah masih gadis remaja. Ia bukan hanya seorang pembantu, melainkan sudah seperti anggota keluarga sendiri, pendengar setia, dan kadang-kadang penasihat bijak. Kehadirannya selalu membawa rasa nyaman dan kehangatan di rumah itu. Baru-baru ini, putri tunggal Bay City, Maya, yang baru saja menyelesaikan kuliah desain grafisnya, mulai sering terlihat di rumah. Maya adalah gadis muda yang pendiam, namun ceria, dengan kulit sawo matang khas Indonesia dan mata yang memancarkan kecerdasan. Ia sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga ringan, atau sekadar menemani Bay City memasak di dapur sambil bercanda. Sarah seringkali mengajak Maya berbincang, menanyakan tentang impian dan rencana masa depannya. Sarah bahkan sempat menawarkan untuk membantu Maya mencari pekerjaan di relasi perusahaannya. Tawaran yang disambut Maya dengan senyum malu-malu dan ucapan terima kasih. Namun, di balik fasad kesempurnaan itu, retakan kecil mulai muncul, nyaris tak terlihat pada awalnya, tetapi perlahan membesar. Perubahan mulai terasa pada Ardi. Dulu, Ardi adalah sosok yang selalu bersemangat pulang ke rumah, menanyakan bagaimana hari Sarah, dan menceritakan detail pekerjaannya. Kini, percakapan mereka menjadi lebih dangkal, seolah ada dinding tak kasat mata yang membentang di antara mereka. Ardi seringkali larut dalam ponselnya, senyum tipis tersungging di bibirnya saat mengetik balasan. Namun ia akan buru-buru menyembunyikannya jika Sarah mendekat. Frekuensi ia pulang larut malam semakin meningkat, dengan alasan rapat mendadak atau klien dari luar kota. Awalnya, Sarah mencoba memahami. Dunia kerja memang menuntut, dan Ardi adalah profesional yang berdedikasi. Namun, alasan-alasan itu mulai terdengar usang dan repetitif. Suatu malam, saat Sarah terbangun dari tidurnya karena haus, ia melihat Ardi masih terjaga di ruang kerja. Pintu sedikit terbuka, dan samar-samar terdengar Ardi berbicara di telepon dengan nada yang sangat pelan, nyaris berbisik. Saat Sarah mendekat, Ardi sontak mengakhiri panggilannya dan berpura-pura sedang memeriksa email. "Belum tidur, sayang?" tanyanya, suaranya sedikit kaku. Sarah merasakan ada sesuatu yang janggal, sebuah kegelisahan samar yang menggelayuti hatinya. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa ia terlalu berprasangka. Namun, benih kecurigaan sudah tertanam. Minggu-minggu berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Ardi yang dulu sangat perhatian dengan penampilannya, kini terlihat lebih sering bersolek. Ia mulai memakai parfum baru yang lebih kuat dan manis, bukan aroma kayu-kayuan favoritnya. Sarah mencoba mencium aromanya saat Ardi memeluknya. Namun ia selalu merasa ada jarak.
Pakaian Ardi kadang-kadang tercium aroma berbeda, seperti parfum wanita yang asing baginya. Sarah juga menemukan beberapa noda lipstik samar di kerah kemeja Ardi yang ia klaim berasal dari klien saat bersalaman, alasan yang terdengar klise namun sulit dibantah secara langsung. Suatu sore, saat Ardi sedang mandi, ponselnya berdering di atas meja samping tempat tidur. Sarah melihat sekilas nama penelepon, klien X. Namun, mengapa pesan masuk yang muncul di layar notifikasi adalah emotikon hati dan pesan singkat, "Sampai ketemu nanti, sayang"? Jantung Sarah berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia ingin meraih ponsel itu, namun ia menahannya. Ia merasa ragu dan takut akan apa yang mungkin ia temukan. Ardi keluar dari kamar mandi, melihat Sarah mematung di samping tempat tidur. "Ada apa, sayang?" tanyanya sambil mengeringkan rambutnya. Sarah buru-buru menutupi kecemasannya dengan senyuman. "Tidak ada. Hanya memastikan kau baik-baik saja." Ia tahu ia tidak baik-baik saja. Malam itu, Sarah tak bisa tidur. Pikirannya kalut. Setiap sentuhan Ardi terasa hampa. Setiap kata-katanya terasa penuh kepalsuan. Ia mulai mengingat kembali semua perubahan kecil yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Ardi yang dulunya selalu antusias saat Sarah mengajaknya berlibur atau menghabiskan waktu bersama, kini seringkali menolak dengan berbagai alasan. Ardi yang dulu selalu mengutamakan Sarah dalam setiap keputusannya, kini terlihat lebih individualis dan sibuk dengan dunianya sendiri. Sarah merasa sendirian dalam hubungannya, terperangkap dalam sangkar emas yang perlahan-lahan runtuh. Ia tahu, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada sesuatu yang tidak beres. Kehidupan sempurna yang ia bangun dengan susah payah, kini terasa seperti ilusi yang rapuh, siap pecah kapan saja. Dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan menimpanya. Obsesi Sarah untuk menemukan identitas selingkuhan Ardi semakin menguasai dirinya. Setiap hari adalah episode baru dalam drama hidupnya, penuh dengan pencarian petunjuk dan analisis terperinci terhadap setiap detail. Ia mulai merasa seperti detektif di rumahnya sendiri, sebuah peran yang memuakan namun tak terhindarkan. Tidurnya semakin terganggu, dan Ardi sering mendapatinya termenung, menatap kosong ke suatu titik. Suatu sore, Sarah sedang membereskan lemari pakaian Ardi. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembut di saku jaket yang jarang dipakai Ardi. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah jepit rambut. Jepit rambut sederhana berwarna pastel, dengan hiasan bunga kecil yang terbuat dari kain. Sarah mengamati jepit itu. Ia yakin jepit itu bukan miliknya. Dan ia tidak pernah melihat Ardi berinteraksi dengan siapapun yang memakai jepit rambut seperti itu. Kemudian, ingatannya melayang. Beberapa minggu yang lalu, ia sempat melihat jepit rambut serupa di rambut Maya saat Maya membantu Bay City membersihkan halaman. Namun, ia tak terlalu memikirkannya saat itu, menganggapnya hanya kebetulan. Sekarang, kebetulan itu terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk mengamati Maya lebih dekat. Ia sengaja mencari alasan untuk berada di rumah saat Maya sedang membantu Bay City. Ia pura-pura membaca buku di ruang keluarga. Namun matanya terus mengawasi gerak-gerik Maya. Maya tampak seperti gadis pada umumnya. Sesekali bersenandung pelan saat menyapu lantai, atau tersenyum sopan saat berpapasan dengan Sarah. Ia terlihat polos, bahkan cenderung pemalu. Perasaan aneh melingkupi Sarah. Bagaimana mungkin gadis semuda dan sepemalu itu bisa terlibat dalam hubungan gelap dengan suaminya? Namun, ada beberapa hal kecil yang kembali memicu keraguan Sarah. Ia melihat Maya seringkali membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat mengerjakan pekerjaan rumah. Sarah juga melihat Maya sesekali melirik ponselnya dengan senyum tipis, mirip seperti Ardi dulu. Hal itu membuat Sarah teringat pada pesan mesra Ardi dengan kontak, "Sweetheart." Apakah itu Maya? Pikiran itu begitu mengerikan sehingga Sarah ingin menepisnya. Tetapi bukti-bukti kecil terus menumpuk. Salah satu petunjuk yang paling mengganggu muncul saat Bay City sedang pergi ke pasar dan Maya sendirian di rumah. Sarah mendengar Maya menyanyikan sebuah lagu yang familiar dari ruang kerjanya. Itu adalah lagu pop romantis yang sering diputar Ardi di mobil akhir-akhir ini, lagu yang Sarah tahu bukan kesukaan Ardi sebelumnya. Ardi mulai mendengarkan lagu itu setelah ia mulai curiga. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah Ardi dan Maya memiliki kesukaan musik yang sama karena mereka sering menghabiskan waktu bersama? Sarah juga mengingat kembali percakapannya dengan Ardi.
Ardi pernah secara acak menyebutkan bahwa ia menyukai seseorang yang alami dan sederhana. Sebuah deskripsi yang cukup cocok dengan Maya. Ardi juga pernah bercanda tentang semangat muda, seseorang yang membuatnya merasa lebih hidup. Semua ini, jika dilihat dari sudut pandang kecurigaan, terasa seperti Ardi sedang menggambarkan Maya. Malam itu, Sarah mencoba berbicara dengan Bay City. Ia mencoba mendekati masalah ini secara tidak langsung. Bay, Maya ini kan sudah lulus kuliah, kok belum cari kerja? Tanya Sarah, berpura-pura peduli. Bay City tersenyum. Iya, Bu. Katanya sih lagi bantu-bantu saya dulu di rumah. Sambil cari-cari kerja yang cocok. Katanya sih pengen kerja desain grafis, Bu. Oh, gitu ya. Bukannya dulu pernah ada tawaran dari teman Bu Sarah? Kok tidak diambil? Sarah mencoba memancing. Bi Siti menggaruk kepalanya. Katanya sih belum sreg, Bu. Pengennya yang bisa dekat rumah saja. Sarah mengangguk-angguk. Informasi ini tidak terlalu membantu. Namun Sarah mencatat bagaimana Maya menolak kesempatan kerja yang baik dan memilih untuk tetap berada di sekitar rumah mereka. Rasa frustrasi Sarah memuncak. Ia memiliki banyak petunjuk, namun tidak ada yang benar-benar menjadi bukti tak terbantahkan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kecurigaan, dan setiap petunjuk hanya menambah daftar pertanyaan baru. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah paranoianya, bahwa Maya hanyalah gadis lugu yang tidak tahu apa-apa. Namun, hati kecilnya terus berbisik, bahwa firasatnya tidak pernah salah. Dan firasat itu, sayangnya, terus menunjuk pada satu nama, Maya. Sarah semakin yakin bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian adalah dengan memasang kamera tersembunyi atau alat perekam di area yang sering digunakan Ardi dan Maya, seperti dapur atau ruang keluarga. Ia merasa bersalah karena harus melakukan hal sepicik ini, tetapi ia sudah terlalu lelah dengan ketidakpastian. Ia membutuhkan kebenaran, seberapapun sakitnya. Ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk memesan perangkat kecil itu secara online, dengan harapan perangkat itu akan memberikan jawaban yang ia cari. 2 hari setelah perangkat perekam tersembunyi tiba, Sarah memasangnya dengan hati-hati. Ia memilih tempat yang strategis di dapur, tersembunyi di balik rak buku kecil yang jarang disentuh. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyalakannya. Rasa takut dan penasaran beradu dalam benaknya. Ia tidak tahu apakah ia siap menerima apapun yang akan ia temukan. Namun, ia tahu ia tidak bisa lagi mundur. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk bekerja dari rumah dengan alasan sakit kepala. Ini memberinya kesempatan untuk mengamati Ardi dan Maya secara langsung, sekaligus memantau rekaman dari perangkatnya. Ardi tampak sedikit curiga, namun Sarah berhasil meyakinkannya. Seperti biasa, Ardi berangkat ke kantor, dan Bay City mulai melakukan rutinitas paginya. Maya datang beberapa saat kemudian, membantu ibunya di dapur. Sarah bersembunyi di ruang kerjanya, berpura-pura sibuk dengan laptopnya. Namun matanya terus tertuju pada layar ponsel yang menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi. Untuk beberapa jam pertama, tidak ada yang mencurigakan. Maya membantu Bay City memasak, mereka mengobrol santai tentang resep masakan, dan suasana terlihat normal. Sarah mulai merasa sedikit lega, berharap bahwa semua kecurigaannya hanya ilusi. Namun, sekitar pukul 11 siang, Bay City pamit untuk pergi ke pasar. Maya, ibu titip rumah ya. Jangan lupa masak nasi, pesannya sebelum berangkat. Maya mengangguk. Sarah merasa tegang. Inilah saatnya. Maya kini sendirian di rumah. Tidak lama setelah Bay City pergi, ponsel Maya berdering. Maya menjawabnya. Suaranya pelan dan sedikit berbisik. Sarah tidak bisa mendengar percakapan itu dengan jelas, tetapi ia melihat ekspresi Maya berubah. Ada senyum tipis di bibirnya, dan matanya berbinar. Maya sesekali melirik ke arah pintu depan, seolah menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Sarah mendengar suara kunci berputar di pintu depan. Jantungnya mencelos. Ini terlalu cepat bagi Ardi untuk pulang. Siapa yang datang? Sarah melihat Ardi masuk melalui rekaman kamera. Wajahnya tersenyum lebar. Senyum yang Sarah rindukan selama berbulan-bulan. Senyum itu bukan untuk Sarah. Itu untuk Maya. Maya menyambut Ardi dengan senyum malu-malu. Mas Ardi kok sudah pulang? Tanyanya. Suaranya sedikit genit.
Sudah tidak tahan ingin bertemu, sayang, jawab Ardi, mendekat dan memeluk Maya. Sarah melihat adegan itu dari layar ponselnya, dan ia merasa seluruh darahnya surut. Rasa mual yang hebat melanda. Itu dia. Bukti yang tak terbantahkan. Suaminya, Ardi, sedang memeluk Maya, anak dari pembantunya sendiri, di dapur rumah mereka. Air mata Sarah langsung mengalir deras. Ia membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, melalui layar kecil itu, bagaimana Ardi mencium kening Maya, mengusap pipinya, dan berbicara dengan nada penuh kasih sayang. "Apa Ibu Siti tidak ada?" tanya Ardi, matanya menjelajahi dapur. "Tidak ada, Mas. Pergi ke pasar," jawab Maya, tersenyum. "Bagus," kata Ardi, lalu ia mendekap Maya lebih erat. "Aku merindukanmu sekali, sayang." "Aku juga, Mas," bisik Maya. Suaranya terdengar bahagia. Sarah tidak tahan lagi. Ia merasa dadanya akan pecah. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Selama ini, ia menolak percaya bahwa Ardi bisa setega itu. Dan kini, kebenaran itu terpampang jelas di hadapannya. Kebenaran yang lebih kejam dari mimpi buruk terburuknya. Selingkuhan suaminya ternyata adalah Maya, gadis yang ia anggap seperti adik, anak dari pembantu yang sudah ia anggap keluarga. Pengkhianatan ini terasa berlipat ganda, bukan hanya dari Ardi, tetapi juga dari seseorang yang selama ini ia percaya dan perlakukan dengan baik. Dengan tangan gemetar, Sarah merekam adegan itu. Ia membutuhkan bukti yang nyata, yang bisa ia gunakan untuk menghadapi mereka berdua. Ia memundurkan rekaman, memastikan semua detail terlihat jelas. Pelukan, ciuman, dan percakapan mesra mereka. Kalung perak dengan liontin hati kecil yang pernah ia temukan di laci Ardi, kini melingkar indah di leher Maya. Itu adalah konfirmasi terakhir yang menghancurkan hatinya. Suara langkah kaki Ardi dan Maya yang mulai naik ke lantai atas, menuju kamar Ardi, membuat Sarah tersentak. Ia tidak bisa membiarkan ini. Tidak di bawah atapnya sendiri. Kemarahan yang membara tiba-tiba mengalahkan rasa sakit dan kesedihannya. Matanya memancarkan api. Ia bangkit, meraih ponselnya yang masih merekam, dan melangkah keluar dari ruang kerja. Langkah kakinya mantap, dipenuhi amarah yang membara. Ia berjalan menuju kamar mereka. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat Ardi dan Maya yang sedang berpelukan di ranjangnya. Sarah tidak berpikir dua kali. Ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, menciptakan suara debaman yang keras. Ardi dan Maya sontak menoleh. Wajah mereka pucat pasi saat melihat Sarah berdiri di ambang pintu, dengan ponsel di tangan yang menampilkan rekaman perselingkuhan mereka. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Sarah. Suaranya menggema di seluruh rumah. Kemarahan dan rasa sakit meledak menjadi satu, membakar setiap sel dalam tubuhnya. Kebenaran yang terungkap itu, kini terasa seperti bom yang meledak, menghancurkan segala yang ia yakini selama ini. Raungan Sarah mengguncang seluruh rumah, memecah kesunyian yang mencekam. Ardi dan Maya, yang tertangkap basah dalam adegan paling memalukan, membeku di tempat. Wajah Ardi pucat pasi. Matanya membelalak tak percaya melihat Sarah berdiri di sana, merekam semua kebejatan mereka. Maya, yang tadinya bersandar manja di dada Ardi, sontak menarik diri, wajahnya menunduk dalam-dalam, merah pada menahan malu dan takut. "Jadi ini yang kalian lakukan di rumahku? Di kamar kita? Beraninya kalian?" Sarah menghampiri ranjang, tangannya gemetar menunjuk ke arah mereka berdua. Rekaman di ponselnya masih jelas terlihat, memperlihatkan betapa dekat dan intimnya mereka. "Ardi, kau bajingan. Bagaimana bisa kau setega ini padaku? Setelah semua yang kita bangun bersama?" Ardi mencoba bangkit, meraih tangan Sarah. "Sarah, sayang, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan. Lalu ini apa, Ardi? Pesta teh? Kau pikir aku buta? Aku merekam semuanya. Semua perbuatan bejat kalian." Sarah menghempaskan tangan Ardi. Ia menatap Maya, mata penuh kebencian. "Dan kau, Maya, anak dari Bay City yang sudah kuanggap seperti adik sendiri, yang kuperlakukan dengan baik. Apa balasannya? Kau merebut suamiku. Kau menjijikan.
Maya gemetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia berusaha berbicara, namun hanya isakan yang keluar dari bibirnya. Maafkan saya, Bu Sarah. Saya tidak bermaksud. Tidak bermaksud. Kalau tidak bermaksud, kenapa kau ada di sini? Dengan suamiku? Sarah menunjuk ke arah Ardi. Kau tahu Ardi sudah menikah. Kenapa kau merusak rumah tanggaku? Apa kurangnya aku? Suara keributan itu menarik perhatian Bay City, yang baru saja kembali dari pasar. Ia mendengar teriakan Sarah dan buru-buru naik ke atas. Saat ia tiba di ambang pintu kamar, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Sarah berdiri di sana dengan wajah merah padam, Ardi yang ketakutan, dan Maya yang menangis sesenggukan di sudut ranjang. Bay City juga melihat ponsel Sarah yang menampilkan rekaman yang tak perlu dijelaskan lagi. Ada apa ini, Bu Sarah? Mai. Nak, ada apa ini? Tanya Bay City, suaranya tercekat. Sarah berbalik, menatap Bay City dengan tatapan terluka. Lihat sendiri, Bay City. Lihat apa yang anakmu lakukan. Anakmu merebut suamiku. Mereka berselingkuh di rumah ini. Di kamar ini. Sarah mengarahkan ponselnya ke arah Bay City. Bay City melihat rekaman itu, dan matanya membelalak kaget. Kantung belanjaan di tangannya jatuh ke lantai, isinya berhamburan. Wajahnya seketika pucat pasi, seolah seluruh darah telah mengering dari tubuhnya. Ia menatap Maya, kemudian Ardi, dengan tatapan tak percaya dan kecewa yang mendalam. Maya. Nak, apa yang kau lakukan? Benarkah ini? Bay City menghampiri Maya, memegang bahu anaknya. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau merusak kebaikan Bu Sarah? Maya menangis lebih keras, memeluk ibunya. Maafkan Maya, Bu. Maafkan Maya. Suasana di kamar berubah menjadi neraka. Sarah yang terluka, Ardi yang pengecut, Maya yang menangis, dan Bay City yang hancur. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Sarah melontarkan semua kemarahannya pada Ardi, menuntut penjelasan yang jujur. Ardi berusaha membela diri, mengatakan ia hilaf, ia tertekan pekerjaan. Namun semua itu terdengar seperti alasan kosong di telinga Sarah. Kau bilang hilaf. Hilaf berbulan-bulan? Kau tahu bagaimana rasanya dihina seperti ini, Ardi? Aku yang bekerja keras membangun rumah ini bersamamu, dan kau mengotori semuanya dengan perselingkuhanmu dengan anak pembantuku sendiri. Sarah menatap Ardi dengan tatapan jijik. Kau membuatku jijik. Bay City berusaha menengahi, memohon agar Sarah tidak emosi, namun suaranya terlalu lemah di tengah badai kemarahan Sarah. Ia juga memarahi Maya habis-habisan, tak percaya putrinya bisa melakukan hal serendah itu. Maya, kau tidak pernah diajari seperti ini. Apa yang sudah kau pikirkan? Bu Sarah sudah sangat baik pada kita. Kau sudah mengkhianati kepercayaan beliau. Bay City memeluk Maya, namun air matanya tak berhenti mengalir. Ardi akhirnya putus asa. Ia tahu ia tertangkap basah, dan tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Ia menceritakan bagaimana hubungan itu dimulai, dari interaksi kecil yang berubah menjadi ketertarikan, lalu berkembang menjadi perselingkuhan. Ia mengaku bahwa Maya memberikan perhatian yang selama ini ia rasa kurang, bahwa Maya membuat ia merasa muda kembali. Mendengar Ardi mengucapkan kalimat-kalimat itu, hati Sarah semakin hancur. Perasaan tidak berharga dan dikhianati mencabik-cabik jiwanya. Kau bilang aku tidak memberimu perhatian. Aku bekerja siang malam untuk keluarga ini. Untuk kita. Apa itu tidak cukup? Teriak Sarah. Dan kau mencari perhatian pada anak pembantuku sendiri. Kau sungguh rendahan, Ardi. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Rumah yang dulu hangat dan penuh tawa kini terasa dingin dan sepi, dihuni oleh 4 orang yang terluka dan saling menyakiti. Badai telah menerpa, dan Sarah tahu, rumah tangga ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi tiba, membawa serta suasana yang lebih dingin dan tegang dari sebelumnya. Keempatnya masih di rumah, namun tidak ada yang berani saling menatap. Sarah mengurung diri di kamar tamu, Ardi di kamar kerja, sementara Bay City dan Maya berada di dapur, dalam keheningan yang menyakitkan. Sarapan tidak tersentuh, dan aroma kopi yang biasanya mengisi pagi hari kini terasa hambar. Sarah, meskipun masih diliputi amarah,
mencoba berpikir jernih. Apa yang harus ia lakukan? Meninggalkan Ardi adalah pilihan yang terasa sangat menyakitkan, mengingat semua kenangan dan investasi emosional yang telah ia curahkan. Namun, tetap bertahan juga terasa mustahil, karena ia merasa dihina dan dikhianati secara mendalam. Perasaan benci dan jijik terhadap Ardi dan Maya begitu kuat. Akhirnya, Sarah keluar dari kamar. Ia melihat Bay City dan Maya duduk termenung di meja makan dapur. Wajah Bay City terlihat sangat tua dan lelah. Sementara Maya terus menunduk, tubuhnya bergetar. Bay City, Maya, panggil Sarah dengan suara datar. Kita perlu bicara. Bay City dan Maya sontak menoleh. Wajah mereka penuh ketakutan. Maafkan kami, Bu Sarah, bisik Bay City, air mata kembali mengalir. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Maafkan saya, Bu, tambah Maya, suaranya parau. Sarah menatap Maya tajam. Maya, mulai hari ini, kau tidak perlu lagi datang ke rumah ini. Dan Bay City, maafkan saya, tapi saya tidak bisa lagi mempercayai kalian berdua berada di rumah yang sama dengan saya dan Ardi. Kata-kata Sarah terdengar tegas. Namun ada nada kesedihan yang tak terhindarkan. Bay City terkesiap. Bu Sarah, jangan begini, Bu. Saya mohon. Maya ini tidak punya siapa-siapa lagi selain saya. Kalau tidak bekerja di sini, dia mau kemana? Itu bukan urusanku, Bay City, kata Sarah dingin. Kau dan anakmu sudah mengkhianati kepercayaanku. Dan aku tidak bisa menolerir pengkhianatan di rumahku sendiri. Aku tidak bisa melihat wajahnya setiap hari, mengingat semua yang sudah dia lakukan. Maya mengangkat wajahnya, air mata membanjiri pipinya. Saya mohon, Bu Sarah. Saya sangat menyesal. Saya bersedia melakukan apa saja untuk menebus kesalahan saya. Sudah terlambat, Maya, kata Sarah, berbalik. Aku akan membayarmu dan Bay City gaji sampai akhir bulan ini. Setelah itu, kalian bisa mencari pekerjaan lain. Bay City menangis terseduh-seduh, memohon dan bersujud di kaki Sarah. Namun, hati Sarah sudah terlalu sakit untuk berbelas kasihan. Ia telah dikhianati oleh orang-orang yang ia anggap keluarga. Kemudian, Sarah memanggil Ardi. Ardi keluar dari kamar kerjanya, wajahnya terlihat kacau. Ardi, kita perlu bicara serius, kata Sarah, menatap suaminya dengan tatapan tanpa ekspresi. Aku sudah memikirkan ini semalaman. Aku tidak bisa menerima apa yang sudah kau lakukan. Kepercayaanku padamu sudah hancur. Sarah, sayang, beri aku kesempatan. Pinta Ardi, matanya memohon. Aku akan putuskan semua hubungan dengan Maya. Aku janji. Aku akan ke psikiater. Aku akan lakukan apa saja agar kau memaafkanku. Sarah menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Ardi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Luka ini terlalu dalam. Aku butuh waktu. Aku butuh jarak. Sarah menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita berpisah untuk sementara waktu. Aku akan pindah ke apartemenku dulu. Dan kau harus memutuskan semua hubungan dengan Maya. Buktikan padaku bahwa kau serius ingin memperbaiki ini. Buktikan padaku bahwa kau pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ardi terkejut mendengar keputusan Sarah. Berpisah? Sarah, jangan begini. Aku tidak mau kehilanganmu. Kau sudah kehilanganku, Ardi, sejak kau memutuskan untuk tidur dengan wanita lain. Kata Sarah, suaranya bergetar. Ini adalah kesempatanku untuk sembuh. Dan ini adalah kesempatanku untuk melihat apakah kau benar-benar menyesal. Jika kau tidak bisa memenuhi itu, maka pernikahan ini selesai. Konsekuensi dari perbuatan Ardi dan Maya mulai terasa. Ardi dihadapkan pada pilihan sulit. Kehilangan Sarah, atau benar-benar meninggalkan Maya dan berusaha keras mendapatkan kembali kepercayaan istrinya. Maya dan Bay City menghadapi kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, dengan stigma sebagai perusak rumah tangga orang lain. Malam itu, Bay City dan Maya mengemasi barang-barang mereka. Suasana haru dan penuh penyesalan menyelimuti rumah. Bay City berulang kali meminta maaf kepada Sarah, dan Sarah hanya bisa mengangguk pelan, air matanya tak terbendung. Maya, dengan wajah tertunduk, juga berpamitan. Sarah hanya menatapnya kosong, tanpa sepatah kata. Rasa sakit pengkhianatan masih terlalu besar. Keesokan harinya,
Sarah juga mengemasi beberapa barangnya dan pindah ke apartemennya yang kosong, tempat ia dulu tinggal sebelum menikah dengan Ardi. Rumah megah yang dulu menjadi surga bagi Sarah, kini terasa dingin dan penuh kenangan pahit. Ia meninggalkan Ardi sendirian di rumah itu, dengan harapan ia akan menggunakan waktu ini untuk merenung dan memperbaiki diri. Sarah tahu, perjalanannya untuk menyembuhkan diri akan sangat panjang dan menyakitkan, namun ia bertekad untuk melaluinya. Sarah duduk di sofa apartemennya yang kosong, memandangi keramaian kota dari jendela. Sunyi. Terlalu sunyi. Jauh dari hiruk-pikuk dan memori pahit di rumah megah yang dulu ia sebut surga. Pindah ke apartemen ini adalah langkah awal Sarah untuk menyembuhkan diri, menciptakan jarak fisik dan emosional dari Ardi dan segala yang telah terjadi. Malam-malam dihabiskan dengan merenung, menangis, dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya. Apakah ia masih menginginkan Ardi? Apakah cinta mereka bisa diperbaiki setelah pengkhianatan sebesar itu? Selama beberapa hari pertama, ponselnya berdering tanpa henti. Ardi menelepon dan mengirim pesan berkali-kali, memohon, menyesal, dan berjanji untuk berubah. Sarah hanya membaca pesannya, namun tak membalas satupun. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk menenangkan badai dalam hatinya. Luna, sahabatnya, sering datang menjenguk, membawakan makanan, dan sekadar menemaninya. Luna menjadi pendengar setia, membiarkan Sarah meluapkan semua emosinya, tanpa menghakimi. Aku tidak tahu harus bagaimana, Lun, kata Sarah suatu sore, air mata kembali membasahi pipinya. Satu sisi, aku sangat membencinya. Aku merasa dipermalukan, direndahkan. Tapi sisi lain, aku masih mencintainya. Kami sudah 8 tahun bersama. Bagaimana bisa aku menghapus semua itu? Luna mengusap punggung Sarah. Wajar, Sarah. Proses penyembuhan memang tidak instan. Beri dirimu waktu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Yang penting, kau harus tahu apa yang terbaik untuk dirimu, bukan untuk Ardi. Sarah mulai mencoba mencari kesibukan. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, dan menerima proyek-proyek tambahan. Ia juga mulai melakukan hal-hal yang dulu ia sukai namun terlupakan. Membaca buku, mengikuti kelas yoga, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan Luna. Perlahan, hari-harinya mulai terasa lebih ringan. Rasa sakit itu masih ada, namun tidak lagi menguasai dirinya sepenuhnya. Setelah 2 minggu di apartemen, Ardi datang menemuinya. Ia menelepon Sarah terlebih dahulu, meminta izin untuk datang. Sarah mengizinkannya, merasa sudah saatnya mereka berbicara secara langsung. Ardi datang dengan wajah yang tampak lebih kurus dan lesu. Matanya terlihat berkaca-kaca saat melihat Sarah. Sarah, aku minta maaf, kata Ardi, suaranya parau. Ia tidak berani menatap mata Sarah. Aku tahu aku sudah menghancurkan hatimu. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku sudah memutuskan semua kontak dengan Maya. Aku sudah mengatakan padanya bahwa aku tidak bisa lagi berhubungan dengannya. Sarah menatap Ardi dengan tatapan datar. Bagaimana reaksinya? Dia menangis. Ibunya juga sangat marah padanya. Aku juga sudah memberikan uang pesangon yang cukup untuk Bay City dan Maya, agar mereka bisa mencari tempat tinggal baru dan pekerjaan, jawab Ardi. Aku tahu itu tidak akan mengubah apapun, tapi aku ingin bertanggung jawab. Apakah kau mencintainya? Tanya Sarah, pertanyaan yang paling ia takutkan jawabannya. Ardi mengangkat kepalanya, menatap Sarah. Tidak, Sarah. Aku bersumpah. Aku hilaf. Aku bingung. Aku merasa kesepian dan Maya memberikan perhatian. Tapi itu bukan cinta. Cinta sejatiku hanya padamu, Sarah. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Sarah terdiam. Ia melihat penyesalan di mata Ardi. Namun, apakah itu cukup? Apakah ia bisa mempercayai Ardi lagi? Bayangan Ardi dan Maya di ranjang mereka masih segar dalam ingatannya, seperti luka yang menganga. Aku tidak tahu, Ardi, bisik Sarah, air matanya menetes. Aku sangat terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup dengan bayangan ini. Aku akan lakukan apa saja. Sarah, aku bersedia pergi ke terapi, ke konseling pernikahan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu.
kata Ardi, matanya penuh harapan. Sarah menarik napas panjang. Ini adalah titik balik. Ia dihadapkan pada dua pilihan. Mengakhiri pernikahannya dan memulai hidup baru sebagai wanita lajang, atau mencoba memperbaiki pernikahan ini dengan Ardi, meskipun penuh luka. Ia membayangkan hidup tanpa Ardi, dan rasanya sakit. Namun, ia juga membayangkan hidup dengan Ardi, dan bayangan Maya selalu terlintas. Setelah Ardi pulang, Sarah memikirkan semuanya lagi. Ia menyadari bahwa ia masih mencintai Ardi, meskipun rasa sakit itu luar biasa. Ia juga menyadari bahwa ia tidak ingin 8 tahun pernikahan mereka berakhir begitu saja. Ia memutuskan untuk memberikan Ardi satu kesempatan lagi, namun dengan syarat yang sangat jelas. Ia menelepon Ardi keesokan harinya. Ardi, aku bersedia memberikanmu kesempatan. Tapi ada syaratnya. Ardi langsung menyahut, apapun, Sarah, apapun. Pertama, kita akan pergi ke konseling pernikahan secara teratur. Kedua, kau harus bersikap transparan sepenuhnya kepadaku. Tidak ada lagi rahasia. Dan ketiga, kita akan memulai semuanya dari nol. Ini bukan tentang melanjutkan pernikahan lama kita. Ini tentang membangun pernikahan baru, di atas pondasi yang baru. Apa kau siap untuk itu? Ardi tak ragu. Siap, Sarah. Aku siap. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah memberiku kesempatan ini. Pilihan itu berat, tetapi Sarah merasa itu adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia memilih harapan, memilih untuk berjuang demi sesuatu yang pernah sangat ia hargai. Namun, ia juga tahu, perjalanan ini akan penuh tantangan. Ini adalah awal baru, sebuah babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan ketidakpastian. 6 bulan berlalu sejak keputusan sulit Sarah untuk memberikan kesempatan kedua pada pernikahannya. Perjalanan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika Sarah merasa sangat putus asa. Rasa sakit dari pengkhianatan itu kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ada pula hari-hari ketika kemarahan menguasainya, membuatnya ingin menyerah. Namun, ia terus melangkah, didukung oleh tekadnya untuk menyembuhkan diri dan melihat apakah cinta mereka memang layak diperjuangkan. Sesi konseling pernikahan menjadi bagian penting dari proses mereka. Di sana, mereka belajar untuk berkomunikasi secara terbuka, mengungkapkan luka dan ketakutan masing-masing. Ardi, di bawah bimbingan konselor, mengakui akar masalahnya, mulai dari tekanan pekerjaan hingga rasa kesepian yang ia rasakan, dan bagaimana ia memilih jalan yang salah untuk mengatasinya. Ia belajar untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, bukan lagi menyalahkan keadaan atau Sarah. Sarah belajar untuk mengungkapkan rasa sakitnya tanpa menyerang, dan untuk perlahan-lahan membuka hatinya kembali. Proses itu menyakitkan. Seringkali melibatkan air mata dan argumen, namun perlahan tapi pasti, ada kemajuan. Ardi berusaha keras membuktikan penyesalannya. Ia menjadi lebih perhatian, lebih transparan. Ia selalu memberitahu Sarah kemana ia pergi, siapa yang ia temui, dan ia mengizinkan Sarah melihat ponselnya kapan saja. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, melakukan kegiatan bersama Sarah, mencoba membangun kembali koneksi emosional yang sempat hilang. Ia bahkan mengambil cuti panjang untuk fokus pada pernikahannya. Sarah melihat usahanya, dan sedikit demi sedikit, dinding pertahanan di hatinya mulai runtuh. Ia melihat Ardi yang berbeda, Ardi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Mengenai Bay City dan Maya, Sarah tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dengan mereka. Sarah mendengar dari tetangga bahwa Bay City dan Maya telah pindah ke kampung halaman mereka, mencoba memulai hidup baru. Ada rasa lega, namun juga kesedihan samar. Hubungan yang dulu begitu dekat, kini putus total. Sarah tahu itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Sarah juga tumbuh dari pengalaman ini. Ia menyadari pentingnya komunikasi dalam pernikahan, dan ia belajar untuk tidak mengabaikan firasatnya. Ia menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia tetap berkarir cemerlang di kantor. Namun kini ia juga memberi ruang lebih untuk kesehatan mental dan kebahagiaan pribadinya. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia duga. 6 bulan kemudian, Sarah dan Ardi memutuskan untuk kembali tinggal di rumah mereka. Rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi dihantui oleh bayangan pengkhianatan. Mereka telah membersihkan dan mendekorasi ulang beberapa bagian, seolah memberikan sentuhan baru pada babak kehidupan mereka. Ada ketenangan baru,
Sebuah janji yang tak terucapkan untuk membangun kembali segalanya. Suatu sore, Sarah dan Ardi duduk di teras belakang, di tempat yang sama di mana Sarah pernah melihat Maya menyiram tanaman dengan gelang manik-maniknya. Kenangan itu masih ada, namun tidak lagi melukai sepedih dulu. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini, sayang," kata Ardi, menggenggam tangan Sarah erat. "Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu lagi." Sarah tersenyum tipis. "Kita akan menata ini bersama, Ardi. Ini adalah babak baru bagi kita." Perjalanan mereka masih panjang, dan luka itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, Sarah telah memilih untuk menatap masa depan, untuk membangun kembali kepercayaan dan cinta di atas puing-puing pengkhianatan. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk memaafkan, bukan demi Ardi, melainkan demi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari kemampuan untuk bangkit kembali, menyembuhkan diri, dan melangkah maju, membawa pelajaran dari setiap badai yang menerpa hidupnya. Kehidupan Sarah mungkin tidak lagi sempurna, tetapi ia kini jauh lebih nyata, lebih kuat, dan penuh harapan untuk sebuah awal yang baru.